Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngulik sebuah masalah mekanis yang bikin super frustrasi. Tapi kita akan membedahnya layaknya detektif medis. Kita masuk ke klinik otomotif untuk mendiagnosis dan pastinya menyembuhkan penyakit kronis pada motor kesayangan kalian. Kalau kalian pernah ngalamin motor yang tiba-tiba mati rasa atau hilang tenaga di tengah jalan, nah kalian ada di tempat yang pas banget. Coba bayangin deh situasi ini. Kalian lagi asik-asiknya jalan, narik gas buat nyalip, mesin malah brebet dan tersendat. Pertanyaan besarnya, kenapa motor terasa kayak kehabisan bensin, padahal indikator tangki jelas-jelas masih full? Asli, ini salah satu kejadian paling bikin bingung. Tapi tenang, hari ini kita bakal bongkar tuntas jawabannya, logis dan gampang banget dipahami. Di sesi ini kita akan ngebahas spesifik masalah hilang tenaga atau sering disebut ngempos. Kasus ini emang paling sering banget nongol di model Yamaha Mio J dan Soul GT. Tapi buat kalian yang pakai motor lain, jangan skip dulu. Prinsip mekanis yang bakal kita pelajarin, ini tuh kepake banget buat hampir semua motor injeksi modern zaman sekarang. Jadi, yuk kita mulai observasi pasien kita. Oke, mari kita cek keluhan pasien kita ini. Pertama, pas gas ditarik pol, bukannya lari, tenaganya malah ngedrop parah. Mesin cuma bisa menggurung berat, suaranya ketahan kayak dicekik, padahal bensinnya full. Terus, ada lagi gejala turunannya yang nggak kalah bikin emosi. Kalau pagi hari, pas mesin masih dingin, motor susah banget dihidupin. Bikin telat berangkat kerja banget kan? Nah, sebelum kita cari tahu apa yang rusak, kita harus tahu dulu dong kondisi sehatnya itu kayak gimana. Sama halnya kayak manusia yang butuh tekanan darah normal, sistem injeksi motor juga butuh tekanan benzin yang stabil. Angka vitalnya itu harus anteng di 250 sampai 300 kilopascal atau kilo PA. Ini syarat mutlak dari pabrikan supaya performa motor tetap gahar. Pastinya buat dapat diagnosis yang akurat kita nggak bisa cuma asal tebak. Kita butuh data, makanya kita pakai alat ukur khusus yang dipasang langsung ke selang injektor. Alat ini bakal ngebaca kekuatan dorongan dari pompa bensin secara real time. Bahkan sebelum mesin dinyalakan, kita udah bisa dapat data objektif tentang seberapa kuat jantung dari motor kita ini. Dan jeng-jeng, ini dia hasil tes kritisnya. Tekanannya ternyata anjlok parah. Cuma mentok di 150 sampai 180 kilopascal aja. Jauh banget di bawah standar norma pabrik. Sederhananya sih, suplai bensin ini terlalu tekor dan benar-benar nggak sanggup penuhin asupan ruang bakar. Apalagi kalau kita lagi ngebut di putaran mesin yang tinggi. Sekarang, mari kita mulai autopsinya. Kalau kita telusuri area utama sistem bahan bakar, kita bakal nemuin yang namanya modul fuel pump. Posisinya terendam rapat di dasar tangki bensin. Ini tuh benar-benar jantungnya sistem, yang tugasnya mompa bensin ke depan menuju injektor. Nah, logika sederhananya, kalau jantungnya ini udah lemah, ya seluruh mesin pasti bakal kelaparan bensin. Yuk kita bongkar lebih dalam lagi organ yang satu ini. Modul pompa ini ternyata bukan cuma satu bongkah besi mati loh. Dia punya 3 komponen vital yang kerja barengan. Paling atas ada pelampung indikator, terus di tengahnya ada filter atau yang sering kita sebut pampers bensin, dan yang paling bawah, si silinder logam, itu dinamo rotaknya. Penyakit ngempos tadi itu biasanya ngumpet di 2 part krusial ini, filternya atau dinamonya. Kita cek biang kerok yang pertama. Wah, lihat deh filternya. Udah hitam pekat dan dipenuhi endapan sedimen yang bentuknya persis kayak lumpur. Penumpukan kotoran ini nutup pori-pori saringan bensin sampai rapat banget. Akibatnya jelas aliran bensin jadi mampet. Dan parahnya lagi, si dinamo rotak tadi dipaksa kerja rodi di luar kemampuannya cuma buat ngisep bensin dari sela-sela lumpur itu. Lanjut ke biang kerok kedua, dan jujur aja, ini sering banget kejadian gara-gara kebiasaan buruk kita sendiri. Dinamo rotaknya udah aus dan loyo karena overheat. Kok bisa? Gini, bensin di dalam tangki itu bukan cuma sekedar bahan bakar, tapi dia juga fungsi sebagai pendingin alami buat dinamo rotak. Kalau kita sering banget ngebiarin tangki nyaris kosong, efek pendinginnya hilang seketika, dan dinamo bakalan literally terpanggang kepanasan. Nah, bersiaplah buat melihat gimana masalah-masalah tadi memicu kegagalan mekanis yang super cepat. Semuanya terjadi lewat efek domino dalam 3 langkah gampang ini. Pompanya melemah, bikin semprotan bensin jadi jelek banget, dan akhirnya, bam! Mesin langsung ngempos dan hilang tenaga seketika. Biar lebih kebayang, prosesnya tuh kayak gini. Berawal dari pompa yang udah loyo gara-gara lumpur dan overheat, tekanannya otomatis anjlok. Begitu bensin nyampe ke injektor, boro-boro mau jadi kabut bensin yang gampang meledak, injektor malah cuma netesin bensin doang. Hasilnya, campuran bensin terlalu miskin alias lean mixture
pembakaran pun gagal total, dan motor kalian langsung lemes ngempos saat itu juga. Terus solusinya gimana dong? Tenang, poin pentingnya ada di sini. Kita nggak usah buang duit jutaan buat ganti 1 unit modul fuel pump utuh. Cukup lakukan operasi kecil, ganti komponen intinya aja, yaitu dinamo rotak dan filternya. Tapi ada satu aturan mutlak nih, kalian wajib banget mengganti dua-duanya secara bersamaan. Kalau kalian pasang dinamo baru tapi pakai filter yang masih berlumpur, ya kotoran itu bakal langsung menghajar dan merusak dinamo baru kalian. Mubazir banget kan? Setelah kita ganti kedua part tadi, mari kita buktikan hasilnya. Pas diukur ulang pakai alat, tekanannya langsung ngebus naik dan stabil banget di indikator hijau, yaitu balik lagi ke 250–300 kPa. Dengan tekanan yang udah pulih ini, tarikan motor dijamin kembali lincah, responsif, dan yang paling kerasa, putaran stasioner atau langsamnya balik normal. Nggak ada lagi drama mesin mati mendadak di jalan. Sebagai penutup, biar kejadian ngeselin ini nggak keulang lagi, kita harus terapin 2 protokol gampang ini. Pertama, ingat terus kalau bensin itu adalah cairan pendingin. Jangan pernah biarin indikator bensin kalian nyentuh huruf E. Biasain ngisi saat bensin masih sisa 1 atau 2 bar, biar dinamo tetap terendam dan nggak kepanasan. Kedua, sempetin buat kuras tangki dan ganti filter secara rutin setiap 25.000 sampai 30.000 km. Cukup simpel kan buat jaga jantung motor tetap sehat? Jadi, setelah kita bedah tuntas anatomi dan semua penyebab masalah ini, aku punya satu pertanyaan buat kalian. Apa kalian masih rela ngebiarin tangki bensin motor kalian sampai menyentuh huruf empty? Apalagi sekarang kalian udah tahu, kebiasaan sepele itu perlahan-lahan sedang membunuh fuel pump motor kalian sendiri. Yuk pakai wawasan yang udah kita pelajari hari ini buat merawat motor kita lebih baik lagi. Terima kasih banyak udah nyimak dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.